harus mencari cara yang cantik untuk bisa mengusir iparku yang akan main ke rumah ini nanti. Jangan sampai iparku itu main terlalu lama di rumah ini dan membuat aku tertekan berkepanjangan. Anaknya ibu mertuaku sudah merestui rencanaku ini. Jadi dia Ditambah bermasalah dengan bantuan khusus iparnya dari ini. Pak RT yang mendatangkan sekarung pengharum kamar mandi alias jengkol. Meski harga jengkol Pengharum lumayan dia cakap. tinggi, bahkan setara Aduh, dengan ini harga baunya anak-anak itu bisa ayam, meletup tapi aku rumah tetap dibuatnya loh, semangat Mbak. mengejarkan rencanaku. Aku yakin iparku akan segera pulang jika mulai tercium aroma-aroma jengkol di setiap sudut rumah ini. Untungnya untuk masalah perjengkolan ini, ibu mertuaku tidak kompakan dengan iparku. Iparku sangat tidak suka dengan jengkol. Sementara ibu mertuaku adalah member dari pecinta jengkol prioritas. Ibu mertuaku sudah sangat berbinar-binar dan hatinya berbunga-bunga melihat biji-biji beraroma ini yang bagaikan harta karun. Sementara aku, meskipun harus berkutat dengan aroma-aroma biji ini, tapi jujur, jauh di dalam lubuk hatiku aku merasa sangat bahagia. Biji-biji beraroma Ini enak aku jengkolnya rendam nih loh. semalaman. Kemudian aku cuci, aku bilas berkali-kali, aku kupas dan aku belah-belah, lanjut aku goreng ke dalam cairan yang tidak bersahabat dengan air. Setelah digoreng sampai empuk, aku getok-getok biji-biji beraroma ini. Kemudian aku masukkan ke dalam cairan ramuan bumbu rendang yang sangat banyak. Aku biarkan dia berproses hingga matang. Sambil menunggu proses jengkol matang, aku juga sambil menyangrai kelapa parut. Kelapa parut ini aku sangrai sampai dia mengering dan sampai dia berubah warna menjadi kecoklatan dan sangat-sangat eksotis. Jangan sampai Pak RT melihat ini, karena Pak RT paling gemes sama yang berwarna-warna eksotis. Anaknya ibu mertuaku juga request untuk dimasakkan nasi gurih. Yang pertama aku lakukan adalah mengukus beras yang sudah dicuci bersih. Anak Kemudian beras mertuaku yang sudah aku kukus matang berarti ini aku suaminya pindahkan ke lah. dalam cairan santan yang sudah aku bubuhi aneka bubuk rempah dan bumbu-bumbu penyedap. Setelah cairan santan menyusut dan diserap oleh beras, lanjut aku kukus kembali selama 30 menit. Ngomong-ngomong soal bibit pengharum kamar mandi ini, kira-kira nenek moyang siapa yang dulu memperkenalkan jengkol ini untuk dimasak dan diolah menjadi makanan-makanan yang Sampai enak? nenek Kalian moyang para pula pecinta gara-gara harus jengkol ini. berterima kasih pada nenek moyang. Coba aja kalian pikir, kalau zaman dulu jengkol-jengkol ini dianggurin oleh nenek moyang kita, maka sudah pasti biji-biji beraroma ini Ya tidak betul akan juga. menebarkan aura Kalau wangi pada nenek-nenek kamar moyang kamar dulu mandi kita. tak Coba kenakan kalian jengkol pikir dengan kita, kembali, nggak kenapa mungkin biji-biji hari ini kita beraroma ini menyukai justru jengkol, kan menjadi banyak favorit sekali dan jengkol menjadi menu walaupun bau. kesukaan banyak kalangan. Sebagian memang ada yang nggak doyan dengan jengkol dan memilih menikmati biji yang Ya. lain, seperti biji pete maksudnya. Tapi di pinggir-pinggir pete dan jengkol pasti Itu masih 11 bersaudara, sebab 12 mereka masih masuk bau dalam lagi, kategori tapi yang memang sama, sedap yaitu juga. biji-biji beraroma. Lihat aja, bahkan ibu mertuaku tidak rela untuk membuang sisa-sisa bumbu yang masih menempel di katel. Ibu mertuaku menyuruh aku memasukkan nasi dan digoreng ke dalam katel bekas bumbu rendang tadi. Selain itu, aku akan membuat sate jengkol yang khusus di request oleh Pak RT. Aku tidak bisa menolak permintaan Pak RT yang satu ini, Aduh, karena sudah sampai jelas banget kalau Pak sampai di RT yang sate juga membawakan jengkolnya aku ini. sekarung biji-biji beraroma ini. Aku bisa membayangkan hari penuh kemenangan menghadapi iparku hari ini. Aku sangat senang. Ini video memang sudah tersebar di mana-mana tahu. Memang dia punya follower pun sudah naik 8 poin berapa miliar gitu. Gimana enggak ya kan? Soalnya dia apa ya, dia durasinya apa segala macam, ceritanya itu bagus gitu. Tapi dalam ceritanya itu pun kadang otak kita pun berpikir, dia bilang tadi itu anak mak mertua dia. Berarti kan suaminya ya kan? Ini video kalau kita tak tahan-tahan memang erosi kita dibuatnya, memang erosi. Oke, bye.